Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisah. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini fasilitator saya adalah Ibu Siti Anissa SPD, sedangkan pengajar praktik Ibu Sri Budi SPD. Dalam jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif kali ini, saya menggunakan model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Yang keempat, future atau penerapan. Peristiwa. Yang pertama, mulai dari diri. Mulai dari diri di sini dimulai dengan mengamati bagaimana sistem di sekolah masing-masing dalam menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Peristiwa selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Dalam eksplorasi konsep, mempelajari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi mempelajari tentang segitiga restitusi. Peristiwa selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi ini, kami menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam kelompok tersebut, kami mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin sekolah. Selanjutnya, kami mempresentasikan hasil analisis berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kemudian kelompok lain menanggapi. Gambar di samping menunjukkan ruang kolaborasi kami kelompok B membahas kasus-kasus dalam LMS. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama, kasus siswa
tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan dua kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan dua kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menyelesaikan dua kasus. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai seragam pada saat jam pelajaran, sedangkan kasus yang kedua mencontek saat penilaian harian. Peristiwa selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Peristiwa yang selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman, kami mendapatkan penjelasan dan berdialog dengan instruktur Ibu Devi Esisna. Di sini kami menjadi lebih tahu dan menjadi lebih jelas tentang budaya positif di sekolah. Peristiwa selanjutnya yaitu yang keenam, koneksi antar materi. Dalam koneksi antar materi ini, saya membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, sehingga dapat mulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah aksi nyata. Dalam aksi nyata ini, saya berencana untuk menyampaikan kepada warga sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif. Selain itu juga, bersama dengan murid membuat kesepakatan kelas. Dari kegiatan ini diharapkan murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan. Sedangkan feeling atau perasaan saya selama saya mengikuti atau mempelajari modul 1.4 ini, saya sangat senang dan bersemangat sekali mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Modul ini sangat saya tunggu-tunggu karena temanya cocok dengan profesi sebagai seorang guru. Dalam modul ini, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tepat. Meskipun sebelumnya di PMM saya sudah mempelajari, tapi dengan mempelajari modul ini, saya lebih jelas dan mendalam lagi tentang budaya positif, terutama tentang restitusi. Saya merasa mendapat pencerahan dengan adanya perubahan paradigma dalam menangani murid. Selama ini, saya lebih menggunakan pendekatan stimulus respon dalam menangani murid. Ternyata, setelah mempelajari modul ini, ada cara lain yang lebih baik dan lebih tepat, yaitu menggunakan restitusi. Yang selanjutnya ada finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari mempelajari modul 1.4 ini yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mempelajari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian mempelajari makna disiplin positif dan mengamati penerapannya dalam lingkungan serta kaitan teori kontrol. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mempelajari konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta pendekatan restitusi. Selain itu, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan. Pembelajaran yang selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Dalam keyakinan kelas, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah sebagai pondasi awal dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Mempelajari proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mempelajari kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kewajiban. Pembelajaran yang selanjutnya ada restitusi, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Memahami dan menerapkan disiplin restitusi pada posisi manajer agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru hanya menebalkan yang positif. Selanjutnya, pembelajaran restitusi atau segitiga restitusi. Mempelajari restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid untuk disiplin positif agar menjadi murid merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, future atau penerapan. Rencana penerapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan kepala sekolah dan seluruh guru tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian menyampaikan rancangan rencana implementasinya di kelas dan rencana berbagi dengan guru lain. Mulai menerapkan budaya positif di kelas, berbagi pemahaman dan pengalaman menerapkan konsep budaya positif dengan rekan guru. Dan selanjutnya, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi penerapan disiplin positif di sekolah. Demikian penyampaian saya tentang budaya positif. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.